Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Gyarin Syarif dengan NIM 2405 1204 224 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Priyanto, ST MKOM. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai model infrastruktur jaringan. Untuk pengertiannya sendiri, infrastruktur jaringan adalah serangkaian komponen fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan mengelola komunikasi data antara perangkat komputer, server, perangkat nirkabel, dan sistem lainnya dalam satu jaringan komputer. Ini mencakup semua elemen yang diperlukan untuk mendukung pengiriman data, informasi, dan layanan di dalam suatu organisasi atau lingkungan yang melibatkan jaringan. Infrastruktur jaringan mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, protokol komunikasi, kabel dan media komunikasi, serta manajemen jaringan dan keamanan jaringan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi serta beroperasi secara efisien dalam jaringan yang andal dan aman. Jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat atau centralized computer network adalah jenis jaringan komputer di mana sumber daya komputasi, data, dan pengolahan informasi terpusat di satu lokasi atau dalam satu sistem utama. Pada jaringan komputer terpusat, terdapat satu pusat atau server utama yang mengendalikan hampir semua aspek operasi jaringan. Semua komunikasi dan permintaan dari pengguna atau perangkat lain akan diproses oleh server utama ini. Adapun keuntungan dan kerugiannya, yaitu manajemen yang lebih sederhana karena semua sumber daya dan data berada di satu tempat, pemeliharaan sumber daya dan perangkat sentral dapat lebih efisien, keamanan data dapat lebih mudah dikelola karena sentralisasi, dan untuk kerugiannya sendiri adalah ketergantungan pada server utama, sehingga jika server rusak atau terputus, seluruh jaringan dapat terganggu, dan terbatas dalam skalabilitas karena semua beban komputasi ditangani oleh satu server utama. Jaringan komputer terdistribusi atau centralized computer network adalah jenis jaringan di mana sumber daya komputasi, data, dan pengolahan informasi tersebar di berbagai lokasi atau perangkat yang terhubung melalui jaringan komputer. Dalam jaringan komputer terdistribusi, sumber daya komputasi dan data terdistribusi di beberapa komputer atau server yang berbeda, dan mereka bekerja sama untuk menjalankan aplikasi atau layanan. Adapun keuntungan dan kerugiannya juga. Yang pertama, ada toleransi kesalahan yang lebih baik karena jika satu bagian jaringan rusak, sumber daya lain masih dapat beroperasi. Skalabilitas yang lebih baik karena dapat menambahkan lebih banyak sumber daya ke jaringan tanpa mengganggu operasi yang ada. Dan peningkatan kinerja karena tugas dapat didistribusikan di seluruh jaringan. Untuk kerugiannya yaitu manajemen yang lebih kompleks karena perlu mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar, dan keamanan harus dikelola dengan hati-hati jika data dan sumber daya tersebar di banyak lokasi. Nah, selanjutnya ada data center. Data center adalah sebuah infrastruktur teknologi yang menjadi pusat penyimpanan dalam skala besar. Data center biasanya digunakan untuk tempat instalasi komputer server tingkat enterprise yang berisi database untuk website atau aplikasi. Ini ada gambaran penyimpanan data server itu. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, contohnya mouse, printer, handphone, dan lain-lain. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan satu kota atau wilayah. Yang keempat ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu ada dua, internet dan intranet. Nah, internet sendiri adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang terhubung secara global melalui teknologi seperti kabel, serat, optik, kabel bawah laut, satelit, dan berbagai jenis infrastruktur lainnya. Internet mencakup seluruh dunia dan dapat diakses oleh semua orang yang memiliki akses ke layanan internet. Ini adalah jaringan terbuka dan publik yang menghubungkan jutaan perangkat dan jaringan di seluruh dunia.
Selanjutnya, intranet adalah jaringan internal yang digunakan oleh organisasi atau entitas tertentu seperti perusahaan, sekolah, atau pemerintah. Ini adalah versi terbatas dari internet yang digunakan hanya oleh anggota organisasi tersebut. Intranet dibatasi oleh organisasi yang menggunakannya. Biasanya hanya anggota organisasi yang memiliki izin yang dapat mengaksesnya, dan jaringan ini tidak terhubung langsung ke internet umum. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ada jaringan AD, HOC, dan jaringan infrastruktur. Jaringan AD HOC adalah jenis topologi jaringan nirkabel di mana perangkat nirkabel berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa ada titik akses sentral. Dan jaringan infrastruktur adalah jenis topologi jaringan nirkabel di mana perangkat nirkabel berkomunikasi melalui titik akses sentral atau akses point ataupun router. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan, yaitu ada 6. Yang pertama ada bus topologi, yang kedua ada ring topologi, yang ketiga ada star topologi, yang keempat ada extended star topologi, yang kelima ada hierarchical topologi, yang keenam ada mesh topologi. Untuk topologi bus yaitu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya ada biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, dan penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, serta topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus: jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Untuk topologi ring memiliki kelebihan performa yang lebih baik daripada topologi bus dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring ini, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Terus ada topologi star. Kelebihannya, apabila satu komputer mengalami masalah, dan jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua, bersifat fleksibel. Dan yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang terakhir, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Untuk kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat, topologi extended star. Kelebihannya yaitu satu, tingkat redundansi tinggi dengan kemampuan menjaga konektivitas jika salah satu hub atau switch pusat mengalami gangguan. Yang kedua, kemampuan untuk dengan mudah menambahkan lebih banyak perangkat dan kapasitas ke dalam jaringan. Yang ketiga, dapat memisahkan sub jaringan untuk keamanan dan manajemen yang lebih baik. Kekurangannya yaitu yang pertama, implementasi dapat mahal karena memerlukan lebih banyak perangkat keras dan kabel interkoneksi. Yang kedua, konfigurasi dan pemeliharaan rumit, terutama dalam jaringan yang besar. Yang ketiga, potensi risiko jika hub atau switch pusat utama mengalami kegagalan. Yang keempat, kinerja jaringan dapat berpengaruh jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang kelima, memerlukan perhatian khusus untuk konfigurasi dan pemeliharaannya. Nah, untuk topologi hierarchical, yang pertama, kelebihannya memungkinkan penambahan perangkat dengan mudah karena memiliki lapisan yang dapat diperluas. Dan yang kedua, struktur hierarki membuat manajemen jaringan lebih
terstruktur, dan mudah. Dan yang ketiga, pembagian tugas antara lapisan memudahkan pemeliharaan dan perbaikan. Kekurangannya yang pertama mungkin memerlukan investasi awal yang tinggi dalam perangkat keras dan infrastruktur. Yang kedua, konfigurasi dan pemeliharaan jaringan hierarki bisa menjadi rumit. Yang ketiga, meskipun memiliki beberapa lapisan, ada risiko single point atau off failure di setiap lapisan yang dapat mempengaruhi seluruh jaringan jika terjadi kegagalan pada lapisan tertentu. Topologi mesh. Kelebihan yang pertama yaitu jalur pengirim data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Dan kekurangannya yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel, dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang selanjutnya, pembagian jaringan atau penggunaan kabel, yaitu ada wire network dan wireless network. Untuk wire network, jaringan ini menggunakan kabel untuk transmisi data sebagai media fisik. Jaringan ini cenderung cepat dan stabil dengan latensi lebih rendah karena koneksi aman dari interferensi eksternal. Untuk wireless network sangat berbeda dengan wired. Wireless network ini menggunakan sinyal inframerah atau gelombang radio sebagai media transmisi. Model seperti ini banyak ditemukan di jaringan fiber optik dalam wireless fidelity atau WiFi. Sifatnya sangat fleksibel dan mobile dalam jangkauan membrannya menjadi ciri utama wireless network, walaupun rentan terhadap interferensi. Selanjutnya adalah pembagian jaringan casing based atau berdasarkan siaran, yaitu ada 3: unicast, multicast, dan broadcast. Untuk yang unicast, jaringan ini bersifat satu ke satu dari satu sumber ke satu tujuan. Mekanismenya adalah setiap paket data yang dikirim memiliki alamat IP spesifik dan tujuan IP address yang spesifik dan unik. Dan yang untuk multicast, jaringan ini bersifat satu ke banyak atau one to many, dari satu sumber ke beberapa tujuan kepada kelompok yang tertarik saja. Mekanismenya adalah sumber mengirim paket data dengan grup IP address. Device yang ingin menerima paket data dari kelompok tersebut akan mendaftar ke router, dan router akan meneruskannya ke device yang mendaftar. Dan yang terakhir ada broadcast. Jaringan ini bersifat satu ke semua, di mana data dikirim dari satu sumber ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan lokal. Mekanismenya adalah dengan paket data yang dikirim ke alamat khusus yang menandakan semua perangkat di jaringan ini. Semua perangkat yang menerima paket data ini akan memprosesnya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai model infrastruktur jaringan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.